Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi pada mata kuliah Teknologi Konservasi Sumber Daya Lahan. Kali ini kita akan diskusi tentang pengukuran dan pendugaan erosi serta perancangan penelitian konservasi tanah dan air. Tujuan atau sub-CPMK dari tatap muka kali ini adalah mahasiswa mampu mengukur dan meramal besarnya erosi, baik itu dengan pengamatan langsung maupun dengan model erosi, serta merancang kegiatan penelitian konservasi tanah dan air. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 5 topik bahasan pada tatap muka kali ini, yaitu tentang mekanisme terjadinya erosi, kita lihat sedikit flashback lagi ke belakang, kemudian tentang pengukuran dan pendugaan erosi, baik itu skala peta ataupun lanskap, kemudian tentang pemodelan erosi, baik yang bersifat spasial maupun non-spasial, kemudian tentang penelitian dampak kegiatan konservasi, baik itu secara langsung maupun dengan model, dan bagaimana apa saja lingkup dari penelitian tentang konservasi tanah dan air. Oke, masuk ke materi pertama. Sedikit mengingat materi terdahulu, ya, pada tatap muka terdahulu, bahwa Anda pernah belajar tentang pengertian erosi, apa itu erosi. Nah, kalau kita ingat kembali, mekanisme terjadinya erosi itu ada 3. Diawali dari pemecahan partikel tanah, ya, bagian sini, karena pukulan air hujan, kemudian partikel yang pecah tadi terangkut atau mengalami pengangkutan, transport, kemudian dia mengendap di bagian bawah. Ketiga mekanisme inilah, ya, bagaimana menjelaskan bagaimana proses erosi ini terjadi. Artinya apa? Dalam proses erosi ada partikel tanah yang hilang, ada partikel tanah yang diendapkan. Nah, berdasarkan penjelasan mekanisme terjadinya erosi tadi, apa sebenarnya dampak erosi terhadap lahan, terhadap tanah? Dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu in situ dan ex situ. In situ adalah dampak di mana tempat terjadinya erosi. Lingkaran merah ini juga. Sedangkan ex situ atau offset adalah dampak di mana tempat terjadinya pengendapan sedimen. Jadi ada 2 dampak erosi, yaitu baik itu di tempat terjadinya erosi maupun di luar terjadinya erosi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dampak dari erosi. Dampak in situ atau dampak di mana tempat terjadinya erosi. Yang pertama yaitu hilangnya, ya, kadar hara atau unsur hara tanah, ya. Karena begitu air itu masuk, kemudian tanah tererosi, maka unsur hara juga ikut terangkut. Yang kedua, merusak bibit yang mulai tumbuh, benih yang ditanam, ya. Kalau seperti ini pada tampilan ini, ya, ini bisa jadi akarnya mulai terlihat sehingga tidak kuat menopang atau ikut hanyut, sehingga harus ada penanaman kembali. Kemudian selanjutnya adalah berkurangnya bahan organik tanah karena ikut angkut keluar lahan. Nah, bukan tidak mungkin bahwa karena ada dalam pengelolaan pertanian dilakukan penyemprotan dengan pestisida, maka pestisida yang telah disemprotkan di lahan juga ikut terhanyut, ya, tererosi. Kemudian terjadi perubahan kualitas tanah, yaitu strukturnya berubah, kemudian stabilitasnya, ya, bisa jadi teksturnya karena fraksi liat banyak terangkut keluar sehingga banyak yang tertinggal adalah dominasi pasir. Nah,
Hal ini berdampak pada perubahan kualitas tanah tadi, kemampuan tanah memegang air, sehingga nantinya pertumbuhan tanaman akan terganggu. Karena tanaman menyerap hara, ya, itu membutuhkan air di dalam tanah. Bila kadarnya terlalu sedikit, maka hara tidak dapat diserap oleh tanaman. Nah, selanjutnya dampak erosi secara ex situ atau offset, ya, karena banyak sedimen yang menumpuk di bagian bawah. Nah, bagian lahan bawah itu juga ada tanamannya, sehingga akan mengubur bibit yang mulai tumbuh tadi. Nah, akhirnya gagal, ya, tanamannya mati. Kemudian yang kedua, apabila sedimen ini terus bergerak mencapai jalan, maka dia akan merusak jalan. Kemudian yang ketiga, ya, mempercepat terjadinya pendangkalan di saluran drainase, entah itu sungai atau saluran drainase untuk pertanian. Nah, apabila ini mencapai sungai utama atau tampungan, maka akan merusak habitat alami bagi ikan. Nah, selanjutnya di lahan pertanian sering dilakukan pemupukan atau penyemprotan pestisida dalam budidayanya, dan itu ikut terhanyut, ya, hanyut dalam proses erosi. Apabila masuk sungai, maka akan mencemari atau kontaminasi. Mengingat dampak yang merugikan, ya, dari erosi tadi, baik itu in situ maupun ex situ, maka kita harus berupaya dalam mengelola suatu tanah, ya, itu tidak menyebabkan erosi, ataupun kalau terjadi erosi, ya, masih dalam batas wajar. Dalam hal ini adalah batasnya erosi diperbolehkan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Ya, bisa menetapkan metode apa yang paling tepat, ya, metode konservasi apa yang paling tepat, ya, agar lahan yang kita garap itu tidak menimbulkan erosi. Maka kita harus paham faktor-faktor yang mempengaruhi erosi. Nah, dari 3 mekanisme tadi yang saya jelaskan di awal, secara garis besar ada 5 faktor yang mempengaruhi erosi. 1, pasti hujan, ya. Erosi terjadi saat turun hujan. Erosivitas, ya, di sini dimaksud, yaitu kemampuan hujan menyebabkan erosi. Kemudian erodibilitas, ya, tanah di sini. Kuat tidaknya tanah dalam menahan pukulan air hujan. Kemudian lereng, baik kemiringan ataupun panjangnya. Semakin curam, potensi erosi semakin tinggi. Kemudian jenis tanaman penutup tanah. Nah, lahan yang selalu tertutup sepanjang tahun, ya, ditanami sepanjang tahun, tentu erosinya akan lebih rendah daripada lahan yang terbuka. Dan yang penting adalah cara pengolahannya. Pada lahan miring, apakah dibuat teras atau tidak? Toh, kalaupun ada gulutan, itu bagaimana? Searah lereng atau searah kontur? Tentu dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi erosi tadi, kita bisa menetapkan, ya, kita bisa mengevaluasi juga apakah lahan yang kita garap ini, ya, lahan yang kita rencanakan akan jadikan lahan pertanian itu nanti berpotensi erosi, atau yang secara aktual sebenarnya faktor mana sih yang dominan menyebabkan erosi. Nah, bila kita sudah paham faktor apa saja mempengaruhi erosi, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya cara mengukur erosi. Ya. Kemudian kalau dalam suatu kawasan tidak ada alat ukur, bagaimana kita menduga? Nah, di sini ada 2 bahasan baru, yaitu pengukuran erosi dan pendugaan erosi.
Yang pertama, pengukuran erosi. Nah, bila kita bicara tentang pengukuran, berarti itu dilakukan di lapangan secara langsung, di lahan secara langsung. Ya, kita datang ke lahan, melakukan pengamatan. Tentu kalau pengukuran ini dilakukan pada saat terjadi hujan atau pada musim hujan. Tidak bisa ini dilaksanakan pada musim kemarau karena kita ingin melihat erosi yang terjadi. Ada 4 metode di sini, yaitu dengan peta kecil, kemudian metode dengan das yang diukur adalah sedimennya, kemudian dengan survei profil tanah, ya, yang tererosi dilihat ketebalannya, kemudian adalah dengan tongkat pengukur. Ya, berikut ini adalah pengukuran erosi metode peta kecil. Lahan yang akan kita ukur erosinya itu kemudian dibatasi ya dengan dinding dari batu bata permanen atau dari eseng ya, dibuat seperti ini dengan panjang 11 kali 4, kemudian diberi saluran pengumpul di sini, kemudian diberi penampung di sini di bagian bawah. Fungsinya untuk apa nih? Ini tentu, jadi nanti kalau ada air hujan turun, jatuh di sini, air akan mengalir, ya, limpasan mengalir, membawa material tanah akan tertampung di sini. Sehingga dapat diketahui berapa volume limpasannya. Dan juga sedimen yang berada di bawah ini nanti juga akan dapat dihitung. Ya. Ini namanya metode Chin-Ong meter. Ya. Alatnya ini namanya dengan Chin-Ong meter, ya. Setiap pagi diamati atau setelah habis hujan diamati, ya, diaduk padanya. Di sini indikator yang diamati atau yang tertampung adalah berupa sedimen dan limpasan permukaan. Nah, berbagai perlakuan bisa diberikan di dalam petanya ini, ya. Misalnya ini tanaman searah lereng misalnya seperti ini. Atau di dalam lahan diberikan perlakuan lain misalnya. Ini ada perlakuan konservasi entah vegetatif atau mekanis strip seperti ini. Nah, nanti kemudian saat terjadi hujan dilihat dampaknya terhadap limpasan dan sedimen. Lebih tinggi mana antara yang A dan yang B ini. Nah, berikut ini adalah tata letak lain dari penempatan plot erosi. Ini ada 3 perlakuan, bisa disandingkan kemudian dilihat hasil sedimennya di sini, ya, maupun limpasannya bagaimana. Kemudian yang ini adalah peletakan plot erosi pada berbagai kondisi lahan. Ada yang lahannya miring, datar, sempurna seperti ini, tinggal diatur. Ini bagian outletnya, jadi nanti air ngumpul di sini, ditampung. Ada yang lahan bentuknya seperti huruf U, tapi dia miring ke bawah sini, maka pelepasan air atau outlet diletakkan di pas ujung tekuan sini. Ada juga yang seperti anak tangga, jadi ini miring, ini datar. Nah, maka ujung outlet diletakkan di sini. Baik limpasan maupun sedimen nanti akan melewati ujung ini, 1, 2, atau 3 ini. Nah, apabila dengan metode Chin-Ong meter tadi, pengamatan sedimen dan limpasan itu dilakukan setiap sehabis hujan, ya, atau setiap pagi, ya, secara periodik, ya, tertentu seperti yang ini, ya, ini setiap pagi. Nah, ada juga yang otomatis secara periodik kita bisa mengetahui berapa limpasan yang tertampung itu menggunakan metode tipping bucket. Jadi ini prinsip kerjanya seperti alat ukur hujan otomatis yang kalau wadahnya itu tertampung air di situ, kemudian volume tertentu dia akan tumpah secara otomatis. Nah, ini juga sama. Jadi ini peta percobaannya tanaman atau perlakuan ya vegetatif atau mekanis, kemudian ada hujan terkumpul di sini, air mengalir, ya. Dia akan masuk di tipping bucketnya ini. Nah, nanti kalau penuh dia akan buka tumpah. Gantian yang sini penuh buka tumpah. Nah,
pergerakan tipping bucket ini ya akan dicatat oleh counter yang ada di sini ya. Nanti dia akan tercatat bergerak berapa kali. Nah, misalnya kalau satu bucket ini isinya misalnya 1 liter ya, 1 liter kemudian dia tumpah, yang sini 1 liter kemudian dia tumpah. Jadi kalau dia bergerak 10 kali misalnya, cetik ke sini, kemudian dari sini cetik ke sana ya, maka 1 liter kali 10. Oh, 10 liter. Nah, sehingga kita bisa lebih efisien dalam mengamati limpasan permukaan karena ada counternya di sini ya, penghitung otomatisnya ya. Nah, bila pada visual-visual yang awal tadi saya tunjukkan bahwa plot erosi lebih banyak digunakan pada tanaman semusim, pertanyaannya apakah bisa plot erosi juga untuk mengukur bagaimana pengaruh baik itu seresah ataupun kanopi pohon terhadap erosi ya. Jadi ini ada beberapa gambar yang menunjukkan bahwa pengukuran erosi menggunakan peta kecil ya di bawah tegakan pohon. Ini seresah sengaja tidak dibersihkan karena nanti untuk dilihat bagaimana sebenarnya pengaruh seresah ini. Ataupun ini semak yang ada di sini juga ya. Kemudian air hujan sebelum jatuh ke permukaan tanah akan terinterseksi melalui kanopi pohon. Nah, itu juga sebagai faktor ya untuk dilihat apakah erosinya besar atau kecil. Ini pohon jenis A ya yang relatif jarang, kemudian ini majemuk ya, batangnya banyak yang gerumbul gini ya. Ini kemudian pohon yang daunnya juga banyak. Bagaimana nilai atau besarnya sedimen yang tertampung di masing-masing jenis pohon ini. Mana yang paling efektif? Apakah semaknya ini ya dibersihkan atau seresahnya dibersihkan atau tidak atau dibiarkan saja. Nah, ini bisa menjadi penelitian ya ke arah sana. Nah, sebenarnya apakah perlu pembersihan seresah ya dalam rangka mencegah erosi tersebut. Nah, ini adalah contoh lain lahan yang relatif terbuka. Kemudian kita ingin tahu berapa erosi yang terjadi ya. Nah, peletakannya di mana plot erosi itu? Itu adalah di lahan-lahan yang terwakili di sini. Bisa diletakkan di sini atau ini ya. Kemudian dilihat sedimen yang terkumpul, yang tertampung di wadah. Ya. Dibiarkan saja. Jadi pada saat tanpa rumput seperti ini berapa sedimennya, kemudian nanti saat ada rumput berapa sedimennya dibandingkan ya. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu bagaimana pengelolaan lahan ya di sekitar padang. Ini mungkin padang penggembalaan ya seperti ini ya. Apakah rumput harus dibersihkan semuanya atau dibiarkan alami apa adanya. Nah, saat kita beberapa waktu lalu mempelajari tentang metode konservasi vegetatif ya maupun sipil teknis, ada beberapa macam metode di sana ya. Misalnya mulsa. Nah, kita ingin tahu sebenarnya seberapa efektif sih mulsa dalam menekan erosi. Nah, maka di sini ada tanaman, kemudian ada mulsa ya, jerami, kemudian diukur. Ini dibatasi, dipagari bagian bawah, kemudian dibuat saluran pengumpul seperti ini, diukur. Atau filter strip. Nah, ini ada tanaman filter strip di sini ya, melintang, kemudian ini ada hujan di sini. Dilihat seberapa besar efektif tanaman ini menyaring sedimen yang masuk sini diukur ya. Atau ini rapat atau arah guludan, ini adalah searah lereng ya, memanjang rapat, ini agak jarang. Kemudian di sini adalah yang searah kontur ya, memotong lereng. Mana yang paling banyak sedimen ya, sedimen kemudian atau limpasan permukaan ya. Artinya dengan plot erosi kita juga bisa mengukur ya berdasarkan berbagai perlakuan ya. Dalam peta ini bisa kita beri perlakuan ya. Vegetatifnya apa, mekanisnya apa, kita bisa lihat mana yang paling baik dalam menekan terjadinya erosi. Nah, ini masih dengan metode peta kecil tadi. Ini ada teras ya. Maka sepanjang ini lahan ini diberi pembatas dinding ya ke atas, ini juga dinding ke atas.
Nah, kemudian kita lihat, kita ukur di sini sedimennya berapa. Nah, ini bentuk teras ya, bentuk teras di sini. Apakah benar kalau dengan teras bangku itu dapat menekan erosi atau erosinya dikurangi? Nah, ini juga ya. Di sini ada apa? Strip cropping ini. Ini strip cropping. Ada juga yang terbuka. Ini juga diukur, dibandingkan. Mana sebenarnya yang erosinya paling banyak atau mana yang paling sedikit. Ya, apakah hipotesis bahwa dengan strip cropping itu dapat menekan laju erosi? Nah, ini kita buktikan di sini. Kita ukur secara langsung di lapangan. Tentu kalau pengukuran itu dilakukan pada saat musim hujan, ya. Nah, pada materi sebelumnya juga ada penjelasan tentang tanaman penguat teras. Nah, artinya bukan saja pada lahan garapan yang kita ukur erosinya, tetapi bisa juga pada dinding teras. Nah, ini contohnya. Ini tanaman utamanya ini pohon apel mungkin ya di sini. Kemudian karena lahannya miring dibuat teras. Nah, ini dilakukan uji coba. Sebenarnya tanaman penguat teras apa yang paling efektif? Nah, sehingga tidak tererosi nih dinding terasnya. Ini kan ada jejak-jejak erosi. Nah, maka diberi perlakuan, dibatasi ya, diberi pembatas ya, entah ini seng ya, dari seng diberi pembatas. Kemudian air hujan turun, nah limpasan dan sedimen yang terangkut akan masuk ke dalam penampung ini. Dilihat di antara 1, 2, 3, 4, 5, ini mana yang paling bagus ya, atau paling kecil erosinya. Nah, itu nanti yang dipilih ya sebagai dasar evaluasi juga. Oh, kalau lahan ini berarti tanaman penguat teresnya vegetasi yang A, B, C ya. Oh, rumput. Nah, oh, tanaman rumput gajah ya atau tanaman semak lainnya. Nah, seperti itu. Bisa sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, metode pengukuran erosi yang lain ya adalah selain dengan peta kecil tadi, pengukuran erosi dengan cara mengukur sedimen ya. Ini secara langsung di lapangan pada skala das atau ini. Pengukuran dilakukan di badan sungai ya. Artinya kalau warnanya semakin keruh berarti erosi yang terjadi di lahan atasnya itu semakin tinggi. Ini indikasi ya. Di mana melakukan pengukuran air sungai dengan cara mengambil sampel, yaitu ini contoh ini sebenarnya batas das, maka dilakukan di beberapa titik, bisa dilihat sini. Cuma kalau di sini kan kita nggak tahu sumbernya dari mana, apakah sungai yang kiri atau yang kanan. Nah, kita ambil beberapa sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di setiap subdas, sehingga nanti kita bisa simpulkan, oh di subdas ini jernih, oh di subdas ini mulai keruh, oh berarti sumbernya dari sini. Kita bisa lacak, oh lahan ini ternyata bagian sini yang berperan terhadap terjadinya erosi. Ya. Karena kalau di ujung saja ya, cuma untuk menetapkan wilayah mana. Tapi kalau untuk mengambil keputusan, oh das ini telah mengalami erosi, iya betul bisa, ya 1 titik di ujung. Tetapi bagian mana yang diperbaiki nanti kita ambil beberapa sampel di sini, beberapa titik. Nah, ini saya sampaikan ada sungai A dan B ya, yang kiri A, yang kanan B. Dari warna terlihat yang A itu coklat ya, coklat keruh, yang B itu relatif jernih ya, bening. Tentu dari sini sudah menunjukkan indikasi bahwa yang warna keruh ini berarti sedimennya banyak nih, sedimen yang terangkut ke air. Nah, pasti ini berasal dari lahan-lahan di atasnya. Sedangkan yang jernih ini sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, sehingga bisa disimpulkan ya bahwa di sungai A ini lahan di bagian atasnya telah mengalami erosi. Sedangkan yang B, oh ini tidak mengalami erosi. Tinggal nanti melacak saja ya. Di apa istilahnya dilacak ke atas dari mana sumber sedimen ini. Nah, metode yang lain lagi adalah metode volumetrik. Prinsip dasar metode ini adalah mengukur kehilangan tanah berdasarkan pengukuran 3 dimensi ya, dari jejak erosi yang terjadi. Metode ini melihat lapisan tanah yang hilang. Pengukuran kehilangan tanah di lapangan dapat dilakukan berdasarkan bukti erosi di lapangan. Jadi misalnya ini ilustrasi ya, ini ada tanah yang tererosi.
kemudian kita buat grid ya dengan ukuran tertentu, misalnya 20 kali 20 cm. Nah, nanti tinggal ini dihitung berapa luasan lahan atau tanah yang tererosi ini berdasarkan gridnya ini, kedalamannya berapa. Nah, nanti akan ketemu volume dikalikan dengan berat volume, nanti akan ketemu berapa gram, berapa ton yang hilang. Atau berdasarkan jejak erosi yang lain ya, misalnya ini di sini sekian, kemudian ada erosi lagi sekian, ada erosi lagi sekian, berapa kehilangannya. Ini sama dengan metode seperti ini ya, dibuat grid ya, bisa dengan benang ya, atau digambar di tanah, tapi yang bagus itu dengan benang sehingga tidak mengurangi kontaminasi error dari penghitungan ya, dihitung. Nah, ini contohnya lahan yang telah mengalami erosi, ini bisa dihitung sebenarnya berapa besarnya kehilangannya. Nah, ini tinggal diberi grid benang di sini ya, di garis sana 20 kali 20 atau 10 kali 10. Nah, tinggal nanti di berapa kotak ya bagian tanah yang hilang ini. Nah, dikalikan kedalaman. Ini juga sana ya, mungkin 50 kali 50 karena relatif besar. Kemudian dibuat grid ya, 50 berapa kotak, hitung ketahuan luasannya. Metode yang lain lagi tentang pengukuran erosi di lapangan adalah metode tongkat atau dengan pin. Jadi ini ada pin ya, ditancapkan di dalam tanah, kemudian diamati ya, diamati berapa penurunannya. Nah, metode ini dapat menggunakan jeruji, bambu, kayu ya, yang ditancapkan di permukaan tanah seperti ini ya. Prinsipnya adalah membaca perubahan permukaan tanah dari yang awalnya, misalnya hari ke-1 ditancapkan, diberi tanda, oh di sini ya, atau hari pertama, oh di sini misalnya ya, di sini nih. Kemudian nanti dilihat selang sebulan atau selang seminggu, apakah tanah itu mengalami penurunan dari tanda awal. Nah, berarti kalau ada penurunan atau pengurangan ketinggian ya dari tanda yang di awal, berarti telah terjadi erosi. Atau jangan-jangan malah naik ketinggiannya ya, tanda yang di awal tadi diletakkan itu malah terkubur, oh berarti mengalami sedimentasi atau mendapat erosi tanah dari atasnya. Nah, ada lagi pengukuran erosi metode profil meter. Prinsipnya sama dengan pin tadi, namun kalau pin itu ditancapkan, nah kalau ini enggak, ini dengan sebidang kayu ya, ini kayu diletakkan di atas ya, nanti pin ya, ini seperti jeruji ya atau besi. Nah, tanah yang mengalami erosi maka dia akan berkurang ketinggiannya. Nah, ketebalannya di sini berkurang sehingga ini akan turun, turun. Nah, yang tinggi ini berarti tidak mengalami erosi. Nah, ini sebagai petunjuk, oh ini telah terjadi erosi. Nah, nanti dihitung, dimasukkan ke rumus. Nah, berbagai metode yang saya jelaskan tadi ya, dengan plot kecil tadi, itu bisa dilakukan pada skala peta. Hanya lahan tertentu. Nah, bagaimana kalau itu kemudian erosinya itu kita ingin mengetahui pada skala lanskap? Maka kalau skala lanskap kita harus ada informasi, harus ada data spasialnya. Ya. Wilayah mana yang akan kita ukur? Ya, tutupan lahannya apa saja ya. Sehingga harus ada peta tata guna lahan. Ini sebagai dasar penetapan lokasi di mana plot erosi tadi diletakkan ya. Prinsipnya sama, tetap menggunakan plot ya. Plot, tetapi itu diletakkan pada beberapa wilayah, tidak hanya satu. Karena kalau satu ya berarti hanya mewakili wilayah itu saja. Nah, kalau lanskap itu kan berarti kumpulan dari berbagai kondisi lahan di lapangan. Maka kalau secara lanskap ini Anda membutuhkan data-data spasial ya di sini ya. Jadi dari ada topografi, disusun dulu SPL-nya, kemudian sebagai dasar penetapan sampel
plot tadi lokasi plotnya di mana. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah wilayah lanskap yang akan kita ukur. Ini contohnya adalah das. Kita ingin mengetahui ya sebenarnya erosi yang terjadi di sini berapa. Nah, dari das ini kita susun SPL-nya dulu. Kita klasifikasikan lerengnya, jenis tutupannya, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi pada poligon yang sama ini, ya diasumsikan karakteristiknya sama. Ini juga sama, ini juga sama, ya. Ini tutupan ini berbeda, namun dalam poligon ini sama. Nah, ketika kita ingin tahu berapa erosi pada skala lanskap ini, berarti kita harus mengukur erosi di semuanya. Nah, di mana saja? Nah, itu informasi SPL ini yang penting, ya. Nah, setelah SPL terbentuk, baru di setiap SPL ini kita pasang plot erosi. Nah, pasang plot erosi di sini, di sini, ya. Dipasang peta erosi untuk mengukur. Sehingga nanti dari sini akan muncul, oh di SPL 1 ini erosinya sebesar sekian ton per hektar. Nah, tinggal nanti luasannya ini berapa satu poligon ini. Dikalikan ketemu. Total erosi di sini ya sekian, ini mengukur ya, mengukur. Ya. Atau kalau tidak ya dari plot-plot erosi yang ditempatkan ini ya hasilnya berapa. Kita buat average atau rata-rata. Sehingga nanti akan ketemu oh rata-rata pada skala lanskap erosi di wilayah ini adalah sekian. Berdasarkan hasil dari rata-rata erosi di plot ini, dan sebagainya ya. Selain pengukuran erosi di lapangan, erosi dapat juga ditetapkan melalui pendugaan. Apa itu pendugaan erosi? Pendugaan erosi adalah metode untuk memperkirakan laju erosi yang akan terjadi ya dari suatu penggunaan lahan. Jadi nilai erosi ini sifatnya perkiraan, maka ada juga yang menyebut prediksi. Nah, jika laju erosi yang akan terjadi dapat diperkirakan dan laju EDP dapat ditetapkan, maka dapat ditentukan kebijakannya apa, ya, dan tindakan konservasi yang diperlukan apa, sehingga tidak terjadi kerusakan tanah dan tanah tersebut dapat dipergunakan secara produktif dan lestari. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, pada saat kita melakukan pendugaan erosi, bisa jadi nilainya sekian erosinya, E1. Atau bisa jadi nilainya E2. Kemudian kita bandingkan dengan EDP, erosi diperbolehkan. Nah, apakah hasil pendugaan kita tadi berada di bawah EDP atau berada di atas EDP? Data ini sangat penting untuk mengambil kebijakan tadi ya. Apakah perlu tindakan konservasi atau macamnya apa? Agar yang erosi ini pada saat nanti diaplikasikan itu tetap sesuai hasil pendugaan. Artinya pemanfaatan tanahnya tidak menimbulkan erosi ya yang E2 ini. Atau tindakan konservasi apa agar E1 ini dapat ditekan turun ya. Minimal tidak melampaui EDP. Ya. Artinya apa? Dengan pendugaan erosi kita bisa mengevaluasi sebenarnya lahan-lahan yang existing tanpa mengukur langsung di lapangan, ataupun lahan-lahan perencanaan. Nah, misalnya rencana tata ruang wilayah ya 30 tahun mendatang ya misalnya sampai 2050. Nah, tentu untuk mengevaluasi rencana tata ruang itu kita akan kesulitan kalau harus mengukur secara langsung. Karena itu belum terjadi, maka dengan pendugaan ini kita bisa melakukan hal itu dan mengevaluasinya lagi. Atau kita ingin mengevaluasi ya. Ini tahun 90 pernah dilakukan suatu tindakan konservasi ya. Dengan berbagai metode. Kita ingin melihat bagaimana pengaruhnya, dampaknya ya.
dari berbagai aktivitas konservasi tadi terhadap nilai erosi. Kita bisa menduga dari situ. Tahun 90 seperti apa ya, existing sekarang dilihat ya seperti apa. Kita bisa mengkalkulasinya. Nah, pendugaan erosi itu sebenarnya mengacu kepada faktor-faktor terjadinya erosi ya. Mengacu pada metode Useley bahwa besarnya erosi ini dipengaruhi oleh energi hujan, ini kekuatan perusak erosinya, kemudian ada sifat tanahnya, kemudian ada pengelolaan lahannya, dan bagaimana tutupan lahannya atau tanaman yang dibudidayakan. Nah, mengacu pada faktor ini, ya, berbagai metode pendugaan erosi dikembangkan. Nah, berbagai aplikasi pendugaan erosi tadi semuanya berbasis prinsip Useley. Ada yang bersifat spasial, jadi nanti outputnya berupa peta seperti ini, kita bisa tahu sebenarnya berapa erosi di wilayah sini, sini dan sebagainya. Atau yang berbasis non spasial, ya. Non spasial berarti peta di sini. Tanpa mengukur kita bisa menduga ini. Oh, besarnya erosi di ini 10 ton per hektar. Oh, ini 5 ton per hektar. Dari mana? Prinsipnya ya scoring sebenarnya, ya. Itu nanti yang akan kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama pendugaan erosi yang bersifat non spasial. Nah, misalnya ini pada lahan ini ya, pada lahan ini. Prinsipnya adalah pendugaan erosi non spasial ini adalah sebenarnya scoring, ya. Scoring berdasarkan kondisi existing di lapangan, di lahan, dan juga kalkulasi dengan formula ya yang ada berdasarkan berbagai indikator ini yang diamati. Apa saja? Kalkulasi formula dari R ya, erosivitas. Kalkulasi formula dari nilai K ya, erodibilitas tanahnya. Ya. Kemudian kalkulasi formula dari LS ya, panjang dan kemiringan. Kemudian scoring faktor C, tanamannya apa, nilainya berapa. Kemudian faktor P, pengolahan tanahnya. Nah, ini yang non spasial. Ya, untuk pendugaan erosi non spasial, ini yang pertama adalah kalkulasi formula R. Nah, rumusnya ini mengacu pada Bowles ya, bahwa R sama dengan 6,19 pangkat 1,21 dan seterusnya. Nah, data apa saja yang dibutuhkan untuk mengkalkulasi ini? Yaitu data curah hujan, data jumlah hari hujan, dan data curah hujan maksimum, atau menggunakan yang Utomo dan Mahmud ya. Ini yang dibutuhkan hanya data curah hujan tahunan. Yang kedua adalah mengkalkulasi formulasi K ya, mengkalkulasi formulasi K. Datanya adalah data tekstur tanah, bahan organik tanah, struktur tanah, dan permeabilitas. Nah, bisa menggunakan data sekunder bila lahan pertanian tersebut telah ada penelitian tentang sifat tanahnya, bisa digunakan. Ya, masukkan di dalam rumus 2,1 M pangkat 1,14 kali 10 pangkat minus 4 dan seterusnya. Seperti yang tertera di sini ya, pakai Wismeyer dalam Arsyad ini adalah kalkulasi untuk menetapkan nilai K ya, erodibilitas. Tentu data tekstur tanahnya dapat berasal dari data berbagai penelitian terdahulu ya, atau juga mengambil sampel di lapangan kemudian dianalisis. Nah, kemudian menghitung juga nilai LS di lahan yang akan kita lakukan pendugaan erosi. Sudutnya berapa dengan kilometer dan panjang lerengnya berapa, ditarik dengan meter ya. Karena skalanya peta ya, kita duga. Masukkan ke rumus LS sama dengan L per 22 pangkat M kali cos alfa, seterusnya.
nanti bisa diketahui nilai LS-nya berapa. Tentu di sini L dan S ini adalah hasil pengukuran di lapangan, ya, di lahan. Nah, setelah R, K, LS selesai dihitung, kemudian masuk ke faktor C. Faktor C ini juga pengamatan langsung di lapangan, yaitu prinsipnya adalah scoring. Kalau ini tidak menghitung tapi scoring. Misalnya di lahan ternyata ada ubi kayu dan kedelai, maka nilai C-nya sekian. Atau pola tanamnya berurutan plus mulsa sisa tanaman, berarti nilai C-nya sekian. Artinya menyesuaikan antara kondisi existing pengelolaan tanaman di lahan dengan nilai C-nya. Oh, ada tumpang gilir, berarti nilai C-nya sekian ini. Nah, tahap selanjutnya adalah scoring faktor P. Ini juga pengamatan langsung ya, secara visual. Apakah lahan yang akan kita duga tadi erosinya itu ada teras bangku. Oh, kalau teras bangku sekian P-nya. Atau teras gulut, oh berarti sekian. Di lapangan kita lihat, oh ada mulsa jagung atau jerami, berarti nilai P-nya yang ini yang digunakan, ya. Mengkuantifikasikan ya kondisi existing menjadi angka, ya, berdasarkan tabel ini. Bila tadi faktor C dan P itu dihitung satu-satu, ada juga beberapa tabel ya yang menggabung keduanya. Sehingga CP menjadi satu, misalnya hutan primer, oh CP-nya sekian, jadi nanti langsung hasil perhitungan RKLS langsung dikalikan ini, CP. Kawasan wisata, CP-nya 1, RTH, CP-nya sekian. Itu yang ini, ada lagi metode yang lain, versi yang lain, nilai CP sekian. Hutan tidak terganggu, CP-nya sekian. Rerumputan, nilai CP-nya sekian ini, ya 0,02 misalnya. Kemudian tanaman pertanian, umbi-umbian 0,51, padi irigasi 0,02, ya. Jadi bisa menggunakan yang terpisah tadi, bisa juga menggunakan yang gabungan ini. Yang perlu diingat adalah dilihat kesesuaian antara kondisi existing dengan keterangan tabel ini. Yang sesuai yang mana. Nah, contohnya ini. Kita ingin menduga berapa erosi di lahan ini. Nah, yang di lingkaran kuning ini. Maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah, ya, ini menduga ya, artinya tidak mengukur pada saat musim hujan kita buat plot, ya, atau kita tancapkan tongkat, atau dengan metode yang pengukuran langsung tadi, kemudian pada saat musim hujan itu kita amati, kita ukur. Ini tidak, ini dilakukan pendugaan ya, tanpa di luar musim hujan. Jadi pada lahan ini kita lihat LS-nya di sini, ya, dihitung panjangnya berapa, kemiringannya berapa. Kemudian kita cari data hujan di wilayah ini, ya, baik itu curah hujan tahunan, bulanan, jumlah hari hujan, kita hitung R-nya berapa, tetapkan R-nya. Nah, setelah itu kita ambil sampel tanah ini, kita bawa ke lab, dilihat teksturnya, bahan organik, struktur, dan permeabilitas. Atau bila sudah ada, oh wilayah ini teksturnya lempung berpasir, ya, permeabilitasnya sekian, strukturnya gumbal bersudut, ya, misalnya PO-nya 0,1 misalnya. Nah, kita bisa gunakan itu juga sifatnya pendugaan. Nah, kemudian C dan P. Oh, ini berarti ini tiras bangku, tanamannya ini mungkin wortel ya. Wortel ya, atau kacang-kacangan. Nah, kita lihat di tabel tadi. Nah, bila sudah selesai, R kali K kali LS kali CP. Maka nanti akan ketemu misalnya, oh 20 ton per hektar per tahun. Ya, satuannya ya, pendugaan kalau dengan istilah itu ton per hektar per tahun. Kemudian sebelahnya dengan metode yang sama ya, kita hitung juga R-nya dicari. Kalau lokasinya bersebelahan mungkin R-nya ini sama ya. LS-nya mungkin yang berbeda secara mikro atau dianggap sama juga bisa. K-nya, nah ini K-nya mungkin sama ya karena dalam satu ordo. Kemudian CP-nya ini yang berbeda drastis. Oh, ini CP-nya berbeda. Terasnya lebih kuat. Ya. Oh, ini 12 ton per hektar. Atau sebelahnya, oh CP-nya yang berbeda. Tidak ada perlakuan teras misalnya. Nah, ton per hektar. Ini contoh saja ya, contoh. Itu namanya pendugaan erosi.
Nah, bila pendugaan erosi yang tadi saya jelaskan itu adalah pada skala plot, ya tidak bersifat spasial, hanya berlaku di wilayah tersebut, ya pada peta tersebut. Nah, ini sekarang telah dikembangkan ya dengan prinsip RKLSCP juga, ya itu namanya SWOT. Itu merupakan akronim dari Soil and Water Assessment Tool. SWOT ini merupakan model untuk skala DAS, ya. Dirancang untuk memprediksi, ya sekali lagi memprediksi dampak pengelolaan terhadap air, sedimen, dan kimia pada DAS yang tidak memiliki alat ukur. Nah, jadi ini bisa digunakan. Ini berbasis fisik, efisien, ya mampu membuat simulasi. Tadi saya sampaikan RT/RW 50 tahun ke depan. Kira-kira kalau ditata seperti ini erosinya bagaimana? Nah, ini bisa menggunakan SWOT ini. Bisa untuk mengevaluasi juga, ya. Saya akan program konservasi, ya. Kawasan DAS dibagi berdasarkan kelas kemampuannya, kemudian ditata sesuai dengan peruntukannya, disimulasikan dengan SWOT. Nanti bisa ketahuan, oh erosinya sekian ini. Atau RT/RW existing, ya kita simulasikan, kita bandingkan, ya RT/RW dengan kondisi existing, ya mana yang lebih tinggi erosinya. Itu bisa kita lihat dari menggunakan SWOT ini. Pertama kali digunakan oleh Departemen Pertanian, ya Amerika, dan sekarang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia. Penelitian juga banyak menggunakan ini, riset sebagainya. Nah, komponen utama dalam software SWOT ini adalah data iklim, ya, hidrologi, suhu, karakteristik tanah, pertumbuhan tanaman, unsur hara, pestisida, patogen bakteri, dan penggunaan lahan. Jadi ini relatif komplit. Ya, outputnya nanti kita bisa melihat itu routing, ya routing sampai di mana, kalau ini terjadi erosi, pestisida sampai di mana, ngumpul di mana, dan sebagainya, sumbernya dari lahan bagian mana. Nah, dalam SWOT, DAS dibagi menjadi beberapa subdas, atau dikenal dengan istilah Hydrologic Response Unit atau HRU, ya, yang memberi karakteristik penggunaan lahan, pengelolaannya, dan tanah yang mungkin. Nah, jadi penggunaan lahan, pengelolaan tanahnya, dan jenis tanahnya mungkin. Atau kalau kita menyebutnya SPL nih, ya dibagi SPL-nya, tapi ini berbasis hidrologik, ya hidrologik. Nah, proses hidrologi DAS yang disimulasikan dalam SWOT ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu di lahan dan di sungai. Nah, yang di lahan adalah fase lahan dalam siklus hidrologi, ya, sumber erosinya di mana, sedangkan yang di sungai itu pergerakannya, ngumpulnya berapa banyak, material apa saja yang terangkut atau terakumulasi di sungai. Itulah aplikasi SWOT. Secara garis besar, prinsip kerja SWOT itu adalah seperti pada tabel ini, ya, gambar ini. Ada input diproses menjadi output. Outputnya berupa soil erosion, ya, ada runoff, baik itu pada satuan harian, bulanan maupun tahunan. Data apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama pasti data DEM, kemudian peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, ya, data jenis tanah, peta lereng, kemudian data curah hujan, data temperatur, data kelembaban, dan kecepatan angin. Inilah data yang dibutuhkan dalam SWOT. Itu yang versi lama itu namanya SWOT, kalau sekarang namanya SWOT, ya. Ini berbasis GIS SWOT ini. Nah, prinsip kerjanya itu ada 4 tahapan. Setelah data-data terkumpul, ya, yang pertama, ya, data DEM tadi itu untuk membuat batas DAS atau delineasi batas DAS, ya. Pertama ini, ya. Karena erosi itu berhubungan langsung dengan perilaku air, dalam hal ini adalah hidrologi, ya, terkait dengan DAS. Maka dalam batas DAS ini akan dipecah DAS menjadi subdas, di mana alirannya dan sebagainya. Nah, setelah itu menyusun hidrologi respon unit atau HRU, SPL istilahnya, ya, HRU-nya. Terdiri dari 3 komponen. Land use land cover, ya, penggunaan ataupun tutupan, kemudian jenis tanah di sini,
Jenis tanah tentu ini mengacu pada FAO ya, tata namanya. Kemudian lereng, data lereng, sehingga nanti menjadi HRU. Nah, setelah HRU ini terbentuk atau SPL terbentuk, kemudian input tabel tadi curah hujan, temperatur, intensitas, kelembaban, dan kecepatan angin. Nah, kemudian baru setelah semuanya ini selesai dimasukkan, di running di sini simulasi. Berapa erosinya? Di mana yang paling besar ya? Yang paling rendah di mana? Material apa saja yang terangkut? Nah, ini contoh hasilnya tadi data DEM ya. Data yang dibutuhkan ini data DEM. Kemudian di sini ada data tutupan lahan. Kemudian ini ada data jenis tanah ya, klasifikasi tanah. Nah, ketiganya ini nanti digunakan untuk menyusun HRU tadi, dipecah menjadi subdas atau SPL. Merah ini kan batas subdas. Kemudian yang garis-garis ini adalah aliran sungai, jejaring sungai ya. Nanti kita bisa tahu di mana sumber erosi terbesar dan sebagainya. Akumulasi ya, bahan kimia di mana dan sebagainya. Nah, setelah kita running hasilnya seperti ini. Ini adalah data spasial erosi dengan SWOT. Nah, ini ada 2003, 2015, 2030. Jika pemodelan itu menggunakan data tutupan lahan tahun 2015, berarti itu kondisi existing. Misalnya sekarang 2015 ya, berarti kondisi existing. Oh, bagaimana progres 15 tahun lagi? Ya, misalnya ada perencanaan wilayah ini digunakan untuk pertanian ya, wilayah ini untuk hutan dan sebagainya ya, perencanaan wilayah atau tata ruang. Kita bisa prediksi, oh 2030, 15 tahun lagi seperti ini sebaran erosinya. Atau dulunya seperti apa sebenarnya dari kondisi, apakah kondisi tutupan atau penataan kawasan yang ada saat ini itu lebih baik atau lebih buruk erosinya dibanding dulu ya, 10 tahun yang lalu misalnya di 2003 ya, di 2003. Nah, ini untuk mengevaluasi kondisi existing ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dievaluasi. Oh, kita mengacu rencana tata ruang yang dibuat tahun ini, kemudian kondisi existingnya seperti ini. Bagi bahan evaluasi. Nah, berdasarkan paparan, pengukuran, pendugaan, dan proses terjadinya erosi tadi, metode-metode yang digunakan, bagaimana menata letak plot, dan seterusnya, maka lingkup penelitian konservasi ini yang pertama adalah kita bisa mempelajari ya dasar pengelolaan tanah dan air berdasarkan sifat fisik, biologi tanah untuk merumuskan teknik konservasi yang tepat. Nah, dengan plot erosi kita bisa perlakuan di situ. Nah, kalau ada plot kita beri bahan organik yang banyak, kita lihat erosinya pengukuran langsung sedikit atau banyak. Bahan organik apa jenisnya bisa diberlakukan pada peta plot erosi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tingkat kerusakan tanah dan penyebarannya, nah, sehingga dapat ditentukan program konservasi tanah apa yang diperlukan. Nah, mengidentifikasi ini bisa menggunakan model tadi, pendugaan, ya, secara spasial, di mana sebarannya bagaimana. Kemudian yang ketiga, menetapkan kelas kemampuan lahan untuk menetapkan pola pertanian konservasi. Nah, ini secara existing dilihat apakah lahan yang ada saat ini sudah sesuai dengan kelas kemampuannya. Itu juga sebagai bahan evaluasi. Apa yang dilakukan kalau tidak sesuai? Berapa erosinya? Bisa kita modelkan. Kita lakukan pendugaan erosi. Atau kita juga pengukuran langsung. Ini loh buktinya, tidak sesuai. Erosinya sebesar ini. Yang keempat, mempelajari dan mengembangkan teknik konservasi tanah dan air yang diperlukan di setiap unit pengelolaan lahan, yang mampu mencegah erosi, longsor, banjir, kekeringan, dan pencemaran. Nah, tentu setelah data sebarannya ada, nilai erosinya berapa, tentu ada teknologi yang bisa diterapkan di sana. Ya, entah drop structure atau teknologi penanaman, pengaturan jarak, kita bisa uji cobakan ya
dengan plot erosi tadi, kita bisa menetapkan, oh ternyata perlakuan ini yang paling baik. Sehingga kita bisa mengembangkan teknik apa yang paling baik, yang paling tepat, teknologinya apa. Itu. Kemudian mempelajari dan mengembangkan sistem pertanian konservasi untuk menciptakan pertanian berkelanjutan. Nah, inilah lingkup penelitian konservasi tanah dan air. Demikian paparan materi tentang pengukuran dan pendugaan erosi. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di tatap muka selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.